Bar, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Sudah hadir juga di studio Mata Najwa Ketua Lingkar Ganja Nusantara, Dira Naraya. Mas Dira, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin minta tanggapan Anda atas kasus ini, Mas Dira. Apa yang Anda lihat? Sederhana aja sih, Mbak. Kebijakan harus dirubah. Karena di Lingkar Ganja sendiri, Lingkar Ganja Nusantara sendiri, kami sudah bertemu mungkin 50 orang seperti Mas Fidelis dan Mbak Yeni yang melakukan pengobatan, warga negara Indonesia yang melakukan pengobatan dengan ganja. Kalau kebijakan tidak dirubah, orang-orang ini akan juga dipenjara hanya karena mengobati. Yang jelas Ketua BNN Budi Waseso sangat tegas terhadap kasus ini, disebutkan yang dilakukan tetap salah, melanggar hukum, tidak ada ampunan. Kita dengarkan cuplikan pernyataan Ketua BNN berikut ini. Kita bicara undang-undang ya. Nah, kalau dalam undang-undang kan memang larangan orang menanam ganja ya. Dan Fidelis ini dia menanam ganja tidak juga melakukan pemberitahuan. Karena dalam undang-undang itu kan sudah jelas 5 batang aja ya kan ancaman hukumannya seumur hidup, apalagi 39 ya. Tolong dilihat bahwa ganja ini dalam sisi pengobatannya kayak apa, karena belum ada pembuktian secara medis gitu loh. Jadi ini jangan diputar balikan karena ada lingkaran ganja itu juga yang menginginkan ganja dibebaskan. Nah, ini kan kacau nih kalau cara-cara berpikir demikian. Kita lihatlah korban dari penyalahgunaan narkotika termasuk ganja ini sangat luar biasa. Mas Dira, adakah bukti bahwa memang ganja bisa mengobati? Sudah 3.000 tahun lalu ganja dipakai nenek moyang kita untuk mengobati. Jadi kalau sekarang bicara riset sebenarnya juga terlambat karena di negara-negara lain sudah dilakukan penelitian dan sudah diproduksi obat-obatan dari ganja untuk mengobati penyakit kanker, diabetes, epilepsi dan lain macam sebagainya. Tadi dikatakan oleh Kepala BNN bahwa tidak pernah ada izin. Apakah memang sesungguhnya negara pernah memberikan izin penggunaan ganja secara legal? Kalau tadi dikatakan kenapa tidak izin? Kalau izin penggunaan ganja tidak pernah yang kami tahu secara legal, tapi izin untuk melakukan penelitian terhadap khasiat medis tanaman ganja itu kami dapatkan tahun 2015. Oke. Ya. Tapi hasil penelitiannya dan sebagainya itu memang Tapi belum... sekarang penelitian ini terkendala di pendanaan. Saya ingin kemudian sekarang ke kuasa hukum dari Fidelis, ada Mbak Marcelina Lin. Mbak Marcelina, terima kasih sudah hadir juga. Saya tahu sidangnya masih terus berjalan sampai sekarang, Mbak Marcelina. Apa kejanggalan paling utama dari kasus yang Anda pegang ini? Perkara ini sebenarnya sepertinya direkayasa seperti itu untuk memenuhi target dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Sanggau. Karena dari proses yang kita tahu bahwa sebenarnya dimulai dari tanggal 8, Mbak. Tanggal 8 itu kan ada permohonan dari Kesbangpol untuk tes urin. Nah, itu kan memang standar dari sebuah kantor untuk melakukan tes urin kepada stafnya seperti itu. Oke. Nah, ditindaklanjuti pada tanggal 14 akhirnya itu negatif gitu. Pada pemeriksaan saksi kemarin bahwa penyidik utama itu mengatakan bahwa Fidelis ini tidak ada terlibat dalam perdagangan narkotika seperti itu. Ketika penyidikan itu tidak ditemukan, Mbak, memang tujuannya adalah untuk mengobati istrinya seperti itu. Tetapi dari hasil penyidikan seperti itu, pihak BNN tidak bisa mengambil keputusan bahwa
perkara ini dihentikan gitu, tidak bisa seperti itu karena mereka tetap bahwa ini ada undang-undangnya seperti itu, Mbak. Oke, dan ancaman hukuman minimal dan maksimal yang mungkin saja dikenakan? Nah, dari dakwaan yang sudah ada dan jaksa juga sering menyampaikan bahwa dakwaan minimal yang mereka akan terapkan. Kalau dakwaan minimal di pasal itu adalah 5 tahun, Mbak. 5 tahun penjara? Iya, 5 tahun penjara. Kalau dihitung 2/3 itu masih sisa 3 tahun. Kalau masih sisa 3 tahun tetap aja berat, Mbak, karena tujuannya itu adalah untuk pengobatan. Oleh karena itu kita berharap ada dukungan untuk meringankan hukuman ini, Mbak, seperti itu. Baik, apa yang langkah berikutnya yang akan keluarga ambil? Apa harapan keluarga Mbak Yohana atas Fidelis dan kasusnya? Harapan kami berharap supaya kasus ini bisa cepat selesai dan Fidelis bisa cepat pulang ke rumah. Karena 2 anaknya ini kan sekarang diasuh oleh kakek neneknya yang juga sudah tua. Kita masih punya ayahnya, mereka masih punya ayahnya. Ibunya sudah tidak bisa diselamatkan. Bagaimana supaya ayahnya yang masih ada ini bisa menjadi cepat pulang dan menjadi orang tua tunggal. Karena misalnya anaknya yang kecil 2 hari sebelum saya ke sini, itu mendekati saya, membawa video pemakaman ibunya. Di covernya itu ada foto kami semua, keluarga besar. Lalu dia menunjuk salah satu, Tete Clara, itu adik saya yang bungsu, Tete Clara. Terus saya tunjuk lagi yang satu, nenek, yang satu lagi kakek, saya tunjuk Bude, saya tunjuk lagi Mas Widi, Mas Yuven, kakaknya. Tapi ketika saya tunjuk wajah ayahnya, dia hanya diam. Dia tidak menyebut apa-apa. Saya simpulkan dia tidak mengenal ayahnya. Karena jarang bertemu dan dia masih kecil, maka kalau taruhlah tadi minimal 3 tahun, bisa jadi anak ini tidak akan kenal orang tuanya dan hak-hak dia untuk tumbuh berkembang sebagai anak itu akan hilang. Karena taraf pertumbuhan di usia-usia yang balita ini, kehadiran dan pendampingan orang tua itu kan penting sekali. Maka kami berharap kasus ini bisa cepat selesai dan Fidelis bisa cepat pulang ke rumah. Terus Asep didorong ke bawah 3 lantai, terus ditangkap pakai pistol di bawah. Dipersembahkan oleh